Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu jurnalistik. Perkenalkan, nama saya Vera Magdalena dengan NIM H10911811011. Yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama, apa itu jurnalistik dan mengapa jurnalistik menjadi bagian dari komunikasi massa. Yang kedua, sejarah dan perkembangan jurnalistik. Yang ketiga, fungsi pers menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Yang terakhir, 4 sistem pers yang Anda ketahui dan negara mana saja penganutnya. Jurnalistik. Jurnalisme berasal dari sebuah kata jurnal yang berarti buku harian atau catatan dari kejadian sehari-hari. Juga dapat diartikan sebagai sebuah surat kabar. Jurnal berasal dari jurnalis istilah Latin, yaitu orang yang melakukan pekerjaan jurnalistik. Di Indonesia, istilah jurnalisme sebelumnya dikenal sebagai publisistik. Dua istilah yang dipertukarkan adalah normal, hanya berbeda asalnya. Jurnalisme dapat dikatakan pertama dalam sejarah grafiti, meskipun berita seringkali ditulis dalam batas waktu terakhir. Tetapi biasanya disunting sebelum diterbitkan. Secara teknis, jurnalistik adalah kegiatan menyiapkan, mencari, mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menyebarkan berita melalui media berkala kepada khalayak seluas-luasnya dan secepat-cepatnya. Komunikasi massa. Komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan atau informasi kepada orang banyak melalui media massa. Contoh komunikasi massa yaitu berita di media, siaran di radio dan televisi, dan posting di media online. Informasi yang disampaikan tersebut diperoleh dari aktivitas jurnalistik. Jadi, dapat dikatakan bahwa jurnalistik merupakan bagian dari komunikasi massa. Sejarah dan perkembangan jurnalistik. Perkembangan sejarah jurnalistik dimulai pada tahun 60 sebelum Masehi, pada masa Kekaisaran Romawi kuno. Pada saat itu telah muncul sebuah media yang disebut Acta Diurna Populi Romawi, atau disingkat Acta Senatus. Media ini terbit setiap hari dan berisi tentang pengumuman dari Kaisar Roma. Acta Diurna diterbitkan oleh Julius Caesar pada tahun 59 sebelum Masehi, dan ternyata tetap bertahan selama 4 abad sampai runtuhnya Kekaisaran Roma pada tahun 476 Masehi. Para pakar menyebut masa sebelum Acta Diurna sebagai masa pra-jurnalis dan masa setelah Acta Diurna sebagai masa jurnalis. Atas perintah Raja Imam Agung, segala kejadian penting dicatat pada Annals, yakni papan tulis yang digantung di serambi rumah. Kemudian, dari kata Acta Diurna ini, secara harfiah kata jurnalistik berasal dari kata diurnal. Dalam bahasa Latin berarti harian atau setiap hari. Diadopsi ke dalam bahasa Prancis menjadi dujo, dan bahasa Inggris journal yang berarti hari, catatan harian atau laporan. Dari kata diurnari, muncul kata jurnalis dan jurnalis atau wartawan. Berikut ini adalah perkembangan jurnalistik di seluruh dunia. Yang pertama, surat kabar cetak yang pertama kali terbit teratur setiap hari adalah Oxford Gazette di Inggris tahun 1665 Masehi. Surat kabar ini kemudian berganti nama menjadi London Gazette. Dan ketika Henry Muddiman menjadi editornya, untuk pertama sekali dia telah menggunakan istilah newspaper. Yang kedua, di Amerika Serikat unit persurat kabaran mulai berkembang sejak tahun 1690 Masehi dengan istilah jurnalis. Saat itu, terbit surat kabar dalam bentuk yang modern, public occurrence both foreign and domestic, di Boston yang dimotori oleh Benjamin Harris. 3. Pada abad ke-17, di Inggris kaum bangsawan umumnya memiliki penulis-penulis yang membuat berita untuk kepentingan sang bangsawan. Pada saat yang sama, koran-koran eksperimental yang bukan berasal dari kaum bangsawan mulai pula diterbitkan pada abad ke-17 itu, terutama di Prancis. Yang keempat, pada abad ke-17 pula, John Milton memimpin perjuangan kebebasan menyatakan pendapat di Inggris yang terkenal dengan Areopagitica, A Defense of Unlicensed Printing. Sejak saat itu, jurnalistik bukan saja menyiarkan berita, tapi juga mempengaruhi pemerintah dan masyarakat. 5. Di Universitas Basel, Swiss, jurnalistik untuk pertama kali dikaji secara akademis oleh Karl Basser
1847 sampai 1930, dan Max Weber 1864 sampai 1920 dengan nama Zeitungskunde tahun 1884 Masehi. Sedangkan di Amerika mulai dibuka School of Journalism di Columbia University pada tahun 1912 Masehi atau 1913 Masehi dengan penggagasnya bernama Joseph Pulitzer 1847 sampai 1911. 6. Pada abad ke-18, jurnalisme lebih merupakan bisnis dan alat politik ketimbang sebuah profesi. Komentar-komentar tentang politik misalnya sudah bermunculan pada masa ini. Yang ketujuh, perceraian antara jurnalisme dan politik terjadi pada sekitar 1825, sehingga wajah jurnalisme sendiri menjadi lebih jelas, independen dan berwibawa. Sejumlah jurnalis yang muncul pada abad itu bahkan lebih berpengaruh ketimbang tokoh-tokoh politik dan pemerintahan. 8. Pada pertengahan 1800-an, mulai berkembang organisasi kantor berita yang berfungsi mengumpulkan berbagai berita dan tulisan untuk didistribusikan ke berbagai penerbit surat kabar dan majalah. Kantor berita pelopor yang masih beroperasi hingga kini antara lain Associated Press Amerika Serikat, Reuters Inggris, dan Agence France Presse Prancis. Yang terakhir, tahun 1800-an juga ditandai dengan munculnya istilah Yellow Journalism atau jurnalisme kuning. Sebuah istilah untuk pertempuran headline antara dua koran terbesar di kota New York. Sejarah jurnalistik di Indonesia. Pada tahun 1744, terbit tabloid Belanda pertama di Indonesia, yaitu Batavia's Novelis atau dengan nama panjangnya Batavia's Novelis and Politieke Raisonnementen. Surat kabar ini berupa tulisan tangan. Tanggal 5 Januari 1810, Gubernur Jenderal Daendels menerbitkan sebuah surat kabar mingguan Batavia's Colonial Courant yang memuat tentang peraturan-peraturan tentang penempatan jumlah tenaga untuk tata buku, juru cetak, kepala pesuruh, dan lain-lain. Setelah itu mulai bermunculan surat kabar baru dari masyarakat Indonesia itu sendiri, seperti Medan Priai, Bintang Barat, Bintang Timur, dan masih banyak lagi. Medan Priai adalah surat kabar pertama yang dimiliki oleh masyarakat pribumi Indonesia, yang didirikan oleh Raden Djokomono atau Tirto Hadisowirjo. Oleh sebab itu, Raden Djokomono atau Tirto Hadisowirjo disebut sebagai tokoh pemrakarsa pers nasional, karena dia adalah orang pertama dari Indonesia yang mampu memprakarsai dan dimodali oleh modal nasional. Pada tahun 1811, saat Hindia Belanda menjadi jajahan Inggris, Batavia's Colonial Courant tidak terbit lagi. Orang Inggris menerbitkan Java Government Gazette. Surat kabar ini sudah memuat umur dan terbit antara 29 Februari 1812 sampai 13 Agustus 1814. Tahun 1835 di Surabaya, terbit Surabajas Advertientieblad. Kemudian di Semarang, pada pertengahan abad 19, terbit Semarangse Advertientieblad dan De Semarangse Courant. Surat kabar ini merupakan hal yang pertama yang mempunyai lampiran bahasa lain, seperti Jawa, Cina, dan juga Arab. Tahun 1862, untuk pertama kali dibuka jalan kereta api oleh pemerintah Hindia Belanda. Maka untuk menghormati hal tersebut, Het Semarangse Nieuwe Advertientieblad berganti nama menjadi De Lokomotief. Fungsi pers menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut. A. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. B. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan. C. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. D. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. E. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran. 4. Sistem pers dan penganutnya. Yang pertama, teori pers otoriter atau authoritarian teori. Teori pers ini mempunyai tugas untuk mendukung dan membantu politik pemerintah yang berkuasa untuk mengabdi kepada negara. Teori ini
pada mulanya berkembang di negara-negara monarki di Eropa, di mana kerajaan dan gereja merupakan otoritas tertinggi di suatu negara. Yang kedua, teori pers bebas atau libertarian teori. Teori ini memiliki tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Negara yang menganut pers liberal adalah Amerika Serikat dan Inggris. Yang ketiga, teori pers komunis. Teori pers ini berkembang sejak awal abad ke-20 sebagai akibat sistem komunis Uni Soviet. Media massa pada teori pers ini berperan sebagai alat pemerintah dan bagian integral dari negara, dan media massa harus tunduk kepada pemerintah. Negara yang menganut pers komunis adalah Rusia, Republik Rakyat Tiongkok, Hungaria, Kroasia, dan Korea Utara. 4. Teori pers tanggung jawab sosial. Pada teori ini, pers adalah forum yang dijadikan sebagai tempat untuk memusyawarahkan berbagai masalah dalam rangka tanggung jawab terhadap masyarakat atau orang banyak. Negara yang menganut pers tanggung jawab adalah Amerika Serikat dan Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.